Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari belakangan ini viral di media sosial video yang memuat sekelompok orang, anak-anak muda, mengumandangkan azan dengan tambahan lafal hayya 'alal jihad. Tampak seorang pemuda mengumandangkan azan, lalu setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ditambahkan hayya 'alal jihad, yang kemudian diikuti oleh kawan-kawannya sambil mengepalkan tangan ke atas, hayya 'alal jihad. Video lain juga beredar mengumandangkan azan yang serupa dengan tambahan hayya 'alal jihad sambil memanggul golok di atas pundaknya. Terkait dengan itu, ada beberapa hal yang perlu kami jelaskan. Yang pertama adalah apa, mengapa, dan bagaimana azan dalam syariat Islam. Secara bahasa, azan itu adalah al-i'lamu bisyai', memberitahukan tentang sesuatu. Secara istilah dalam syariat Islam itu kita temukan misalnya dalam kitab Nihayatul Muhtaj bahwa yang dimaksud dengan azan itu adalah qaulun makhsusun yu'lamu bihi waktu salatil mafruḍah. Jadi satu lafal, ucapan tertentu yang dengan itu kita bisa mengetahui waktu sholat fardu. Jadi fungsi dari azan itu adalah sebagai tanda, sebagai pemberitahuan telah masuk waktu sholat fardu. Kata azan itu juga kita temukan dalam Al-Quran, tetapi tidak dalam konteks panggilan untuk sholat. Dalam surat At-Taubah ayat ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Ini adalah bentuk pemberitahuan bahwa Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ini kisahnya terjadi saat Haji Akbar tahun ke-9 yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ke-10 Zulhijjah. Panggilan azan untuk melaksanakan sholat kita temukan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9, tetapi dengan ungkapan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, kalau dipanggil untuk melakukan sholat di hari Jumat. Jadi fungsi azan itu adalah panggilan untuk menunaikan sholat. Azan itu adalah pemberitahuan atau tanda waktu atau masuk waktu sholat fardu. Itu terkait dengan makna azan. Azan itu sendiri kita tahu ketetapannya dalam syariat dimulai tahun ke-1 Hijriah atau tahun pertama setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, di mana masjid saat itu sudah dibangun, sholat 5 waktu sudah ditetapkan, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa risau, galau. Bagaimana cara mengumpulkan orang untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu? Ada yang mengusulkan agar dipukul lonceng, tapi Nabi tidak berkenan, karena itu adalah tradisi orang Kristen. Ada yang mengusulkan supaya api itu diangkat ke atas sebagai pertanda masuk sholat, tapi Nabi juga tidak berkenan karena itu tradisi orang-orang Majusi. Dan beberapa usul lain, sampai akhirnya salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid itu bermimpi dengan kumandang azan seperti yang kita kenal sekarang ini. Mimpi serupa juga dialami oleh Umar bin Khattab, yang kemudian ketika mimpi 2 orang sahabat itu disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkenan lalu memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan seperti yang kita kenal sekarang ini. Ada yang berkata bahwa ketetapan azan itu bermula saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dalam Isra dan Mi'raj. Jadi ketika berada di langit yang ke-7 itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan dan diperdengarkan
azan seperti yang kita kenal saat ini. Tentu saja berdasarkan riwayat tadi, ketetapan azan itu bukan karena mimpi para sahabat, tetapi karena ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga berdasarkan wahyu yang bertepatan dengan mimpi yang dialami oleh para sahabatnya itu. Itu sejarah tentang azan. Apakah dimungkinkan ada penambahan redaksi dalam azan? Ini kita bisa lihat bahwa redaksi azan itu seperti yang kita ketahui adalah lafalnya dimulai dari Allahu Akbar dan seterusnya sampai La ilaha illallah. Ada penambahan As-salatu khairum minan naum, azan yang dikumandangkan saat subuh. Itu riwayatnya adalah bermula dari inisiatif sahabat Bilal radhiyallahu an. Suatu ketika Bilal mengumandangkan azan subuh, mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih tidur. Karena Rasulullah itu punya kebiasaan bangun malam, lalu melaksanakan sholat sepanjang-panjangnya. Menjelang subuh beliau istirahat sejenak. Mendapati Rasulullah sedang tidur, lalu Bilal menambahkan lafal as-salatu khairum minan naum. Nabi terbangun, lalu bertanya kepada Bilal, apa yang kau baca tadi itu? Bagus juga kalau itu kau letakkan dalam azanmu. Dari situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan penambahan as-salatu khairum minan naum yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu an. Kemudian ada di kalangan tradisi Syiah penambahan hayya ala khairil amal setelah hayya ala taini. Hayya ala taini itu adalah hayya ala salah dengan hayya ala falah. Lalu ada hayya ala khairil amal. Mari kita melakukan kerja-kerja yang terbaik. Ini sebenarnya bukan hanya ada dalam tradisi Syiah, tetapi seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, beliau juga mengumandangkan azan dengan tambahan as-salatu khairum min dengan tambahan hayya ala khairil amal. Tetapi di kalangan masyarakat muslim sunni, di mana Ibnu Umar ini adalah sosok yang sangat dihormati sekali, tradisi itu tidak berlanjut sehingga dalam mazhab Syafi'i dikatakan penambahan hayya ala khairil amal itu hukumnya makruh. Berdasarkan riwayat-riwayat tadi bahwa dimungkinkan penambahan dan atau pengurangan lafal azan itu sendiri. Karena para sahabat itu berpandangan lafal azan itu bukanlah seperti lafal Al-Quran yang tidak boleh diubah-ubah. Tetapi mereka melihat azan itu hanyalah sebuah cara memberitahukan, cara memanggil orang. Oleh karena itu sifatnya kondisional. Seperti dalam riwayat penambahan as-salatu khairum minan naum, hayya ala khairil amal. Bahkan dalam satu riwayat, ketika terjadi hujan lebat, angin kencang, malam gelap gulita, para sahabat tidak memungkinkan untuk melakukan salat berjamaah. Lalu setelah hayya ala taini, ada penambahan ala sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Salatlah di tempat persinggahanmu, salatlah di rumahmu. Atas dasar itulah saat terjadi pandemi di mana diberlakukan PSBB total, orang harus tinggal di rumah, lalu mengkiaskan itu dengan menambahkan sallu fi buyutikum. Menambahkannya pun para ulama berbeda. Ada yang mengatakan tidak perlu mengumandangkan hayya 'alas shalah, tapi langsung diganti dengan sallu fi buyutikum. Ada yang mengatakan itu dibacanya setelah hayya 'alal falah. Jadi berdasarkan riwayat-riwayat tadi itu, para sahabat berpandangan lafal azan itu tidak seperti lafal Al-Quran yang tidak boleh ditambahi dan dikurangi. Lalu, apakah dimungkinkan dengan menambahkan hayya ala al-jihad? Mari kita berjihad. Setelah hayya ala shalah, hayya ala al-falah.
seperti yang viral di media sosial. Ada dua hal yang perlu kita pertanyakan. Apa yang dimaksud dengan jihad dalam ungkapan hayya 'alal jihad? Dan apa motivasinya menambahkan hayya 'alal jihad di dalam redaksi panggilan untuk menunaikan sholat itu? Yang pertama, kalau yang dimaksudkan dengan jihad itu adalah perang dengan mengangkat senjata, maka penambahan itu menjadi tidak relevan atau tidak tepat. Sebab yang pertama, kata jihad itu tidak hanya bermakna mengangkat senjata. Jihad itu bisa bermakna luas, membangun negeri, memperbaiki ekonomi, memperbaiki akhlak, membangun peradaban kemanusiaan, itu juga bagian dari jihad dalam konteks sekarang ini. Yang kedua, penerapan jihad dengan pengertian mengangkat senjata itu tidak bisa dilakukan secara orang perorangan. Itu harus dideklarasikan, diumumkan oleh pemimpin sebuah negeri muslim. Tidak bisa orang per orang menyerukan jihad untuk mengangkat senjata, lalu siapa yang akan dilawan? Karena Indonesia ini adalah negara damai. Jihad itu ditetapkan dalam Islam sebagai wujud untuk membela diri ketika diserang dalam suasana peperangan. Kita hidup di Indonesia dalam negara yang damai, aman, lalu untuk apa kita mengumandangkan jihad dalam arti mengangkat senjata? Kalaulah itu yang dimaksud adalah jihad dengan pengertian luas, memperbaiki akhlak dan moral bangsa ini, memberantas korupsi dan lain sebagainya, apa urgensinya menambahkan seruan itu dalam panggilan sholat? Tidak ada relevansinya. Jadi kita bersepakat kalau tujuannya untuk memberantas kemungkaran. Tetapi kemungkaran itu tidak bisa dan tidak boleh diberantas dengan menimbulkan kemungkaran yang lain. Di sini ada kemungkaran. Kemungkaran yang pertama adalah menambahkan lafal azan. Hayya 'alal jihad dalam panggilan sholat tidak pernah kita temukan dalam tradisi, dalam kehidupan masa Rasulullah SAW, para sahabatnya, tabi'in dan lain sebagainya. Padahal jihad saat itu, terutama jihad mengangkat senjata, itu sudah terjadi. Tapi tidak pernah kita temukan seruan hayya 'ala al-jihad. Ya, oleh karena itu menjadi tidak relevan. Jadi tidak ada urgensinya untuk menambahkan hayya 'alal jihad, walaupun yang dimaksud itu adalah jihad dengan pengertian luas, tidak ada relevansinya untuk ditambahkan dalam lafal azan. Jadi kemungkaran itu tidak boleh diberantas dengan menimbulkan kemungkaran yang lain. Kemungkaran yang pertama adalah melakukan bid'ah penambahan itu dalam azan yang tidak pernah ada contoh sebelumnya. Yang kedua adalah karena ini bisa diartikan sebagai seperti memprovokasi masyarakat untuk mengangkat senjata. Tentu saja dalam sebuah negara hukum ini tidak bisa dibenarkan. Kemungkaran harus dilakukan dengan cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang baik, cara-cara yang konstitusional, apalagi kita di sebuah negara hukum. Itu kalau yang dimaksud dengan kata jihad adalah jihad dengan pengertian umum. Tetapi kalau melihat konteksnya sambil mengangkat golok dan lain sebagainya, ini saya kira tidak pada tempatnya, karena jihad tidak hanya bermakna itu, dan kita sedang hidup berada dalam negara damai yang tidak perlu kita provokasi orang untuk melakukan perang dan lain sebagainya. Kemudian, kalau kita lihat dari motifnya, tentu yang melafalkan itu yang paling paham apa tujuannya. Tetapi sekali lagi, bahwa ini harus dilakukan dengan cara-cara yang ma'ruf. Ya. Sebagai kesimpulan kita bisa katakan bahwa ungkapan hayya 'ala al-jihad di dalam azan itu tidak ditemukan contohnya dalam kehidupan para ulama-ulama kita dulu,
maupun di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau yang dimaksudkan itu adalah perang mengangkat senjata, tentu sangat tidak tepat. Karena makna jihad itu bukan hanya mengangkat senjata. Karena itu sama saja memprovokasi orang untuk mengobarkan peperangan di tengah masyarakat yang damai. Sudah semestinya kita membangun harmoni di antara komponen bangsa yang sangat beragam ini. Dan tentu saja kalau kita ingin menggunakan simbol-simbol keagamaan, maka kita harus terlebih dahulu mengerti apa yang kita maksudkan itu. Jangan sampai dalam beragama ini kita hanya bermodalkan semangat, tetapi kita beragama harus bermodalkan ilmu. Jangan sampai semangatnya mendahului ilmunya. Demikian, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.